Langit sore itu kelabu. Awan menggantung berat seolah menahan ribuan cerita yang belum sempat disampaikan. Di bawah payung biru tua, Alana berdiri memandangi jalanan kampus yang mulai sepi. Hujan turun perlahan, seperti irama lembut yang mengiringi perasaannya yang sendu. Ia baru saja keluar dari kelas terakhir ketika rintik pertama menyentuh pipinya. Tapi bukan hujan yang membuat jantungnya berdebar, melainkan sosok pria yang berdiri tak jauh darinya, memegang satu payung putih dengan senyum ragu yang menyungging di wajahnya. "Sendirian?" tanyanya Alana mengangguk pelan. Pria itu mengangkat payungnya sedikit memberi isyarat. "Mau bareng? Kita searah, kan?" Namanya Dava. Mahasiswa jurusan arsitektur yang sempat beberapa kali satu lift dengannya, namun tak pernah benar-benar saling sapa. Tapi sore itu, di bawah hujan yang turun lembut, keduanya berjalan beriringan. Sunyi, canggung, tapi ada sesuatu yang hangat di sela keheningan itu. Minggu-minggu berikutnya hujan seakan menjadi alasan mereka bertemu. Hujan di lorong kantin, hujan di depan perpustakaan, hujan di taman belakang fakultas, dan setiap hujan yang turun seolah semesta mengatur pertemuan mereka dengan begitu pas. "Aku suka hujan," ucap Alana suatu sore duduk di bangku taman sambil menyesap coklat hangat. "Kenapa?" tanya Dava duduk di sampingnya. "Karena hujan membuat semuanya terasa lebih jujur. Kita nggak bisa sembunyi. Air mata pun bisa larut tanpa orang tahu." Dava menatapnya lama. "Kalau begitu aku akan selalu berdoa hujan turun setiap kita bertemu." Alana tertawa kecil dan Dava tahu. Ia jatuh cinta. Waktu bergulir dan kebersamaan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan tak sengaja. Dava mulai menulis catatan kecil, menggambar sketsa wajah Alana, menyelipkan coklat favorit di meja belajarnya. Alana membalasnya dengan senyum yang selalu membuat hati Dava hangat, bahkan di hari paling dingin sekalipun. Suatu malam, di bawah rintik hujan yang turun tanpa suara, Dava menggenggam tangan Alana untuk pertama kalinya. Di bawah halte kampus yang sepi, ia mengucapkan kata yang selama ini ia tahan. "Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu akan tetap mau menemuiku di bawah hujan?" Alana menatapnya, mata bening itu berkedip pelan. Lalu ia tersenyum. "Aku akan datang, bahkan sebelum hujan turun." Dan untuk pertama kalinya, Dava merasakan bagaimana hujan bisa menyatukan dua hati yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. "Aku akan datang, bahkan sebelum hujan turun." Kalimat itu masih menggema di kepala Dava, bahkan seminggu setelah malam itu. Sejak pengakuan mereka, semuanya terasa berbeda dalam cara yang indah dan tenang. Seolah dunia yang semula hitam putih, kini perlahan mendapat warnanya. Setiap pagi Dava akan menyempatkan diri menunggu di tangga perpustakaan, tempat Alana biasa lewat. Kadang mereka hanya duduk berdua, berbagi cerita acak, menertawakan hal-hal kecil seperti bayangan burung di kaca, gedong atau mie instan yang kasinan. Tapi bagi mereka, semua terasa sempurna. Pada akhir pekan mereka mulai membuat kebiasaan baru. Jalan kaki di taman kota setelah hujan, tanpa payung. Mereka menikmati rintik yang masih tertinggal di daun, jejak kaki yang membasahi tanah, dan suara air yang menetes dari ranting ke ranting, seolah dunia memberi ruang hanya untuk mereka berdua. Suatu hari Dava membawa Alana ke atap gedung arsitektur tempat favoritnya untuk menggambar. "Aku selalu ke sini waktu butuh tenang," katanya sambil menggelar tikar kecil dan membuka sketsa barunya. Alana duduk di sampingnya, memeluk lutut, matanya menatap garis-garis pensil di atas kertas. "Itu, aku." Dava tersenyum malu-malu. "Kamu di mataku. Mungkin enggak sama dengan kenyataan, tapi beginilah kamu dalam pikiranku." Alana mengambil pensil dari tangan Dava dan mulai mencoret di sisi kosong halaman. Ternyata gambarnya jelek sekali. Tapi Dava tertawa, dan tawa itu mengisi sore mereka dengan cahaya. Hari-hari itu adalah musim semi dalam hidup mereka. Tak ada satu pun yang menyangka akan seindah ini. Bahkan Alana, yang dulunya skeptis pada cinta, kini merasakan hatinya tumbuh perlahan. Seperti daun yang muncul setelah musim dingin panjang. Namun di balik semua kehangatan itu,
Diam-diam Dava menyimpan kegelisahan. Ia belum pernah memperkenalkan Alana pada keluarganya. Ibunya selalu punya pandangan keras tentang siapa yang pantas mendampingi putranya. Dan Dava tahu, Alana, yang hidup sederhana dan penuh luka dari masa lalu, bisa jadi tak akan diterima dengan mudah. Tapi malam itu, Dava mengesampingkan segalanya. Ia menatap langit yang mendung dari jendela kamar Alana lalu berkata, "Selama kita saling percaya, nggak ada yang perlu ditakutkan, kan?" Alana menggenggam tangannya. "Aku percaya kamu, Dava. Selalu." Dan saat hujan kembali turun di luar jendela, mereka tahu selama hati mereka masih saling menemukan dalam rintik-rintik kecil itu, mereka akan tetap bertahan. "Aku percaya kamu, Dava. Selalu." Kalimat itu berputar di kepala Alana, bahkan ketika hatinya mulai terusik oleh perubahan kecil yang mulai terasa. Sudah 2 minggu sejak Dava menghilang dari rutinitas mereka. Tak ada lagi sketsa di meja belajar, tak ada pesan selamat pagi, tak ada ajakan untuk menunggu hujan bersama. Alana mencoba memahami Dava bilang sedang sibuk dengan tugas akhir, tapi jauh di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang tak lagi sama. Dan akhirnya, jawaban itu datang, sore itu, lewat suara lirih Dava yang terdengar seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. "Aku harus jujur." Alana duduk diam di seberang bangku taman tempat mereka biasa bertemu. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang biasanya membuat hati mereka tenang. Tapi hari ini, semuanya terasa berbeda. "Ibuku nggak setuju kita bersama," ucap Dava akhirnya. Alana tak langsung menanggapi. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat, berusaha meredam rasa yang bergemuruh di dadanya. "Kenapa?" tanyanya pelan. Dava terdiam lama sebelum menjawab. Dia bilang, "Kamu nggak cukup baik untuk masa depanku. Kamu bukan dari dunia yang sama. Aku anak satu-satunya." Dia nggak mau ambil risiko. Alana tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena itu satu-satunya cara agar air matanya tidak jatuh. "Kamu percaya itu?" "Enggak. Tapi aku nggak tahu harus apa." Alana berdiri perlahan. "Aku bukan minta kamu melawan ibumu, Dava. Tapi setidaknya, bertahanlah sedikit lebih lama. Yakinkan dia, tunjukkan padanya bahwa aku bukan seseorang yang akan menghancurkan masa depanmu." Dava hanya diam. Matanya tak sanggup menatap Alana. Itulah yang paling menyakitkan, bukan karena dunia menolak, tapi karena orang yang paling ia harapkan untuk bertahan, mulai melemah. Sore itu, Alana berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya perlahan, seolah setiap tapak kaki menahan beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Hujan kembali turun. Kali ini, ia tak berlari. Ia membiarkannya membasahi seluruh tubuh seolah ingin menyatu dengan dingin dan sepi yang menggerogoti jiwanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Alana merasa sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Alana merasa sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seperti musim yang enggan berganti. Alana menunggu bukan hanya kehadiran Dava, tapi juga keberanian yang pernah ia lihat di mata laki-laki itu. Namun yang datang justru keheningan, panjang dan menusuk. Chat terakhir dari Dava hanya satu kalimat singkat. "Maaf, aku butuh waktu." Waktu itu berubah menjadi hari. Hari berubah menjadi minggu. Dan perlahan, Alana menyadari bahwa bukan hanya jarak yang tumbuh di antara mereka, tapi juga keraguan. Di perpustakaan tempat mereka biasa bertemu, Alana duduk seorang diri. Matanya menatap kosong keluar jendela menanti hujan yang tak kunjung datang. Seorang teman sekelas menghampiri, dan tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang membuat dada Alana mengencang. Alana, kamu tahu nggak? Dava sekarang sering bareng sama teman sejurusannya, si Nadine itu. Mereka lagi ngerjain proyek akhir bareng, katanya sih intens banget." Alana tersenyum tipis, lalu mengangguk tanpa komentar. Tapi dalam hati, badai mulai menggulung. Sore itu, ia memberanikan diri menelepon Dava. Tak dijawab. Ia menulis pesan panjang.
mengungkapkan kerinduannya, kekhawatirannya, dan harapannya bahwa mereka masih di pihak yang sama. Dava membalas, akhirnya, setelah 2 hari. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku pikir, mungkin kita harus berhenti dulu. Semua ini terlalu rumit. Kalimat itu menghantam Alana lebih keras dari apapun. Bukan karena akhir yang mendadak, tapi karena ketidakmauan Dava untuk berjuang. Padahal dulu pria itu bilang akan menemuinya bahkan sebelum hujan turun. Malam itu, hujan turun deras. Alana berjalan tanpa arah, melewati halte tempat pertama kali mereka berteduh bersama. Tangisnya pecah di antara gemuruh langit. Tak ada pelukan, tak ada payung, hanya kenangan satu demi satu kembali seperti bayangan yang tak diundang. Ia berhenti di depan gedung arsitektur tempat Dava biasa menggambar. Dari kejauhan, ia melihat cahaya di atap. Sosok Dava berdiri di sana, menggenggam sketsa yang entah sudah berapa lama tak ia sentuh. Alana menatapnya lama namun tak memanggil. Ia tahu tidak semua yang pernah indah akan bertahan. Dan malam itu, tanpa sepatah kata pun, mereka hanya berdiri dalam diam. Di antara mereka langit dan luka yang belum sembuh. Di antara mereka langit dan luka yang belum sembuh. Setelah malam itu, Alana tak lagi mencoba menghubungi Dava. Ia memilih diam, bukan karena sudah tak peduli, tapi karena lelah menjadi satu-satunya yang memperjuangkan. Namun dalam diamnya, hatinya terus berharap bahwa Dava akan datang. Bahwa apa yang mereka punya tak akan hilang begitu saja. Hari-hari terasa kosong. Tidak ada tawa kecil di sore hari. Tidak ada coretan tangan Dava di buku catatannya. Hujan pun terasa sunyi seperti kehilangan makna. Namun Alana tak menyerah begitu saja. Ia menulis surat panjang untuk ibu Dava. Bukan untuk membela diri, tapi untuk memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Ia menuliskan kisah masa kecilnya, perjuangan ibunya, yang membesarkannya sendirian, alasan mengapa ia kuliah dengan beasiswa, dan bagaimana Dava telah mengajarkan ia untuk percaya pada cinta. Surat itu ia titipkan diam-diam lewat teman fakultas yang kebetulan mengenal keluarga Dava seminggu berlalu. 2 minggu. Tak ada jawaban. Saat akhirnya ia bertemu Dava kembali bukan di bawah hujan, bukan di taman, tapi di lorong fakultas yang Alana lihat bukan pria yang ia kenal dulu. Wajahnya lelah, pandangannya kosong, namun masih ada sisa ragu di matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak sanggup diucap. Aku baca suratmu, ucap Dava pelan. Alana menahan napas. Ibu bilang, kamu terlalu baik untuk aku. Tapi tetap saja, dia nggak mau aku melanjutkan hubungan ini. Alana tersenyum pahit. Jadi kamu menyerah? Dava menunduk. Aku bingung harus memilih siapa. Air mata Alana hampir jatuh, tapi ia tahan. Bukan tentang memilih siapa, Dava. Ini tentang apakah kamu benar-benar mau memperjuangkan. Dava tak menjawab, dan bagi Alana itu adalah jawaban paling jelas. Malamnya, Alana kembali ke halte pertama tempat semuanya dimulai. Hujan turun pelan rintik yang dulu menyatukan, kini hanya menjadi saksi. Di sana ia menulis catatan kecil, menempelkannya di bangku, yang dulu mereka duduki. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu, tapi aku menyesal karena yang kupikir akan bertahan, memilih menyerah lebih dulu. Dan untuk pertama kalinya, Alana tak berharap Dava datang. Ia tahu, mungkin hujan sudah tak membawa Dava kembali lagi. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu, tapi aku menyesal karena yang kupikir akan bertahan memilih menyerah lebih dulu. Catatan kecil itu tertinggal semalaman di bangku halte, basah oleh embun dan rintik hujan dini hari. Dan saat Dava membacanya, keesokan paginya dengan mata bengkak dan tubuh yang tak tidur semalam ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Namun semuanya sudah terlambat. Dava mencoba menghubungi Alana, tapi tak ada jawaban. Ia menunggu di taman, di atap, bahkan di perpustakaan tempat-tempat yang dulu menjadi rumah bagi kenangan mereka. Tapi Alana tak pernah muncul lagi. Alana memutuskan untuk menjauh, bukan karena benci, tapi karena ia mulai sadar. Mencintai bukan berarti terus bertahan. Apalagi jika hanya satu yang menggenggam. Ia perlu memilih dirinya sendiri kali ini.
setelah terlalu lama menunggu orang lain memilihnya. Sore itu, ia duduk bersama ibunya di kamar kecil kosan. Ibunya, yang selama ini hanya diam dan membiarkan Alana berjuang sendiri, akhirnya bicara. "Kalau kamu tetap cinta sama dia, kenapa pergi?" Alana menatap ibunya lama lalu menjawab, "Karena cinta juga butuh keberanian untuk berhenti. Kalau yang kita perjuangkan enggak lagi berjuang." Ibunya menggenggam tangan Alana erat. Dalam diam mereka, ada rasa saling mengerti. Alana telah tumbuh bukan hanya sebagai perempuan yang mencinta, tapi juga sebagai perempuan yang tahu kapan harus melepaskan. Beberapa hari kemudian, Alana menyerahkan formulir pertukaran pelajar ke luar negeri. Ia memilih kota kecil di Eropa Timur jauh, tenang, dan asing. Bukan karena ingin lari, tapi karena ia butuh tempat baru untuk menyembuhkan hati yang tak lagi bisa kembali seperti dulu. Sementara itu, Dava berdiri sendiri di tengah hujan, di halte yang kini kosong. Ia menggenggam catatan yang hampir luntur air. "Aku tidak menyesal pernah mencintaimu." Dan di detik itu, ia sadar ia telah kehilangan lebih dari sekadar seseorang yang ia cintai. Ia kehilangan kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali, dan untuk Alana, keputusan itu adalah luka, tapi juga penyelamatan. Hujan turun pelan di bandara pagi itu. Sama seperti hari pertama mereka bertemu tenang sunyi dan membawa perasaan yang tak bisa dijelaskan. Alana berdiri di dekat jendela besar, menatap landasan yang perlahan diselimuti kabut. Di tangan kirinya, paspor dan tiket keberangkatan. Di tangan kanannya, selembar foto kecil potret dirinya bersama Dava saat pertama kali berteduh di halte. Ia hampir tak mengenali senyumnya di foto itu. Terlalu tulus, terlalu percaya. Ia mengusapnya pelan lalu menyelipkannya ke dalam buku catatan. Sebelum menghembuskan napas panjang. "Ini bukan tentang siapa yang salah," bisik Alana dalam hati. "Ini tentang kita yang tidak cukup kuat menghadapi dunia." Di sisi lain kota, Dava berdiri di atap gedung Fakultas Arsitektur 4 terakhir. Ia melihat Alana dari kejauhan. Di hadapannya tergenggam sketsa bangku halte dengan dua sosok kecil di bawah payung. Ia menggambar ulang dari ingatannya, seperti mencoba menangkap kembali masa lalu yang tak bisa disentuh lagi. Ia tak tahu Alana akan pergi. Ia hanya merasa hari ini terasa lebih sepi dari biasanya. Dan entah mengapa hujan pagi itu terasa seperti salam perpisahan dari langit. Alana naik ke dalam pesawat, duduk di dekat jendela. Saat pesawat mulai bergerak, hujan membentuk pola di kaca. Ia menatapnya lama lalu tersenyum kecil. Ia membisikkan satu kalimat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. "Terima kasih, sudah pernah singgah, dan di kota tempat mereka pernah saling mencinta." Hujan terus turun membasahi jejak yang tak lagi bisa diulang. Tidak ada akhir yang sempurna. Hanya kenangan tentang seseorang yang pernah membuat jantung berdetak lebih cepat setiap kali langit mulai mendung. Dan saat langit menangis, mungkin itu bukan kesedihan. Mungkin itu hanya caranya mengenang apa yang dulu indah,